Belalang ini hanya melihatnya sebentar, langsung disemprotkan dengan lendirnya. Terhadap makhluk yang melakukan tindakan cabul pada belalang, yang bernama cacing beludru. Meskipun ukurannya sangat kecil, panjangnya hanya beberapa sentimeter. Namun cara berburu sangat futuristik. Di balik penampilannya yang cerah, kulitnya mirip dengan stroberi, dipenuhi dengan organ sensor getaran. Digunakan untuk melacak mangsa. Dengan lebih dari 40 kaki pendek, membuatnya merayap tanpa suara. Tanpa mengeluarkan suara langkah, setelah mencapai jarak tembak yang efektif, ia berhenti sejenak, bersiap untuk menyerang. Belalang malang ini tampaknya belum menyadari bahaya yang akan datang. Kedua belah pihak hanya bertukar tatapan, yang membuat belalang menggaruk kepalanya dengan canggung. Detik berikutnya, cairan lengket yang panas dari cacing beludru menyemprot ke arah target. Cairan dengan viskositas tinggi ini akan mendingin dan mengeras dalam beberapa detik. Mangsa yang terjebak tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menyerah dan menjadi hidangan di meja cacing beludru. Selanjutnya, pemimpin akan tampil. Organ yang bergerak cepat ini adalah lidah kolibri. Lidahnya berbentuk seperti bulu. Kecepatan menjilati nektar mencapai 20 kali per detik. Alasan mengapa begitu cepat adalah karena persaingan di alam sangat kejam. Berat kolibri seberat selembar kertas. Untuk berhenti berputar di udara dan menghisap nektar, ia dapat mengibaskan sayapnya lebih dari 200 kali per detik. Ini sangat menguras energi mereka. Jadi kolibri harus makan setiap beberapa menit. Mereka tidak hanya menghadapi risiko kelaparan kapan saja. Saat makan cepat, kita juga harus waspada terhadap kemunculan Situa 6, paruh kolibri yang panjang tajam seperti belati. Di atasnya dipenuhi dengan gigi. Ini adalah senjata ampuh mereka untuk memperebutkan nektar. Beberapa orang suka menyebar gosip di belakang. Mengambil makanan dari sesama untuk memberi makan diri sendiri. Saya juga perlu tumbuh lebih tinggi. Dan ada satu jenis kolibri. Dalam proses evolusi, menemukan jalur yang tidak biasa. Pisang ekor kalajengking. Bunga berbentuk bulan sabit. Nektar yang melimpah dan memuaskan. Namun, paruh sebagian besar spesies kolibri tidak dapat menjangkaunya. Tidak bisa makan. Sementara kolibri hijau tersembunyi telah berevolusi dengan paruh yang panjang dan melengkung. Ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghisap nektar dari bunga pisang ekor kalajengking, menghindari persaingan dengan kolibri lainnya. Namun pada akhirnya, mereka juga tidak bisa lolos dari rencana Situa 6. Tungau bunga juga memakan nektar dari bunga pisang ekor kalajengking. Mereka berukuran lebih kecil dari jarum. Namun, porsi makan mereka sangat mengesankan. Sebuah tanaman pisang skorpion dengan cepat disedot habis oleh mereka. Untuk menuju ke bunga berikutnya. Mereka mengincar kolibri hijau. Mereka membangun pesawat terbang yang mengikuti angin. Mengingat ukuran mereka, kecepatan tungau bunga hampir secepat ceetah. Mereka menyelesaikan makan sebelum kolibri. Kemudian dengan cepat merangkak ke paruh kolibri. Bersembunyi di lubang hidung kolibri. Menumpang penerbangan gratis menuju kuncup bunga berikutnya.